Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berani mengorbankan hidup. Menjelang pertengahan bulan, pusing mulai melanda seorang bapak, pekerja kontrak di sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta ini, harus memikirkan biaya tambahan bagi anak keduanya yang baru saja lulus SMP. Anak itu harus melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Artinya ia mesti menyiapkan biaya tambahan untuk sang anak. Padahal gaji pria berusia 42 tahun itu tidaklah besar. Kalau masuk SMA swasta, uangnya masuk sekitar 2 juta. Kalau ke sekolah negeri belum tentu dapat. Pusing, kata bapak yang sehari-hari bertugas membersihkan salah satu bagian selasar rumah sakit itu. Sebagai pegawai lepas, ia diupah 41.000 per hari. Kalau absen, melayanglah upah hari itu. Bila dikumpulkan, ia menerima sekitar 1,2 juta per bulan. Uang itulah yang menjadi satu-satunya sumber keluarga lantaran istrinya tidak bekerja. Dengan uang itu ia menghidupi istri dan 4 orang anaknya. Mereka memilih tinggal di Citayam karena biaya hidup di daerah itu lebih murah ketimbang di Jakarta, termasuk biaya sekolah. Setiap bulan keluarga ini menyisihkan Rp200.000 untuk iuran pendidikan 2 anak mereka yang duduk di kelas 3 SMP dan 1 SD. Sisanya digunakan untuk makan dan transportasi bapak itu ke tempat kerja. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan manusia ternyata tidak segampang yang dipikirkan banyak orang. Apalagi harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Mereka harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuap nasi. Kisah tadi menunjukkan kepada kita bahwa usaha keras mesti ia lakukan demi keberhasilan anak-anaknya. Ia mesti mengorbankan hidupnya demi orang-orang yang disayanginya. Ada tantangan yang mesti ia hadapi. Ada rintangan yang mesti ia lewati. Dan ketika ia berhasil melewati rintangan-rintangan itu, ia akan mengalami sukacita. Kegembiraan menjadi bagian dari hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja suatu kesuksesan dalam hidup diraih melalui korban. Orang mengatakan bahwa keberhasilan itu diraih berkat tetes-tetes air mata yang dicucurkan. Orang yang mau berhasil tanpa berkorban hanyalah bermimpi. Orang yang mencintai sesamanya tanpa berkorban juga hanyalah suatu mimpi. Karena itu orang yang sungguh-sungguh mencintai sesamanya mesti berani mengorbankan hidupnya bagi yang dicintai itu. Karena itu orang beriman mesti berani mengorbankan hidupnya demi kebaikan hidup sesamanya. Ketika seseorang mengorbankan hidupnya demi mereka yang dicintainya, ia akan menemukan hidup ini menjadi lebih bermakna. Hidup ini menjadi lebih indah. Mari kita berusaha untuk terus-menerus berkorban demi mereka yang kita cintai. Dengan demikian hidup ini menjadi semakin indah dan damai.
Hidup ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri renung dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.